Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat semuanya. Baik, perkenalkan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, sebelum kita ke materi, kita setidaknya para mahasiswa mengenal dulu 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, yang pertama yaitu adalah dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademi harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Yang kedua, seluruh sivitas akademi melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur, dan menghormati dan memperingati hari besar Islam serta berpakaian Muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Yang ketiga adalah seluruh sivitas akademi harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hima, tujuan nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi serta semboyan empat yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, yang keempat adalah seluruh sivitas akademi mengamalkan kampus bersih, asri dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademi dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent 3S, senyum, sapa, salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Lanjut, yang keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Yang ketujuh, wajib menggunakan melestarikan simbol-simbol, ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket almater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cendera hati Unpad yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menambahkannya pada penanaman ruang-ruang di seluruh kampus. Sembilan, seluruh sivitas akademik dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian berwawasan internasional. Kesepuluh adalah untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebagai logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Nah, visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Visi prodi akuntansi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi, bersaing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Nah, misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi yaitu yang pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendorong fungsi kekhalifahan dan mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Nah, misi dari prodi akuntansi yang pertama adalah kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Yang kedua, sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi.
Yang ketiga adalah sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional. Keempat adalah kerjasama secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Nah, 7 nilai dasar yayasan yang pertama adalah menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, berpuasa, dan lain. Ya. Yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memanfaatkan dan tidak marah, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Kelima, berbuat baik, mengubah dan respek. Keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ketujuh adalah patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Budaya dari Universitas Pembangunan Pancabudi adalah budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, kontrak dari belajar di sini ada 5 poin. Yang pertama, etika itu sebesar 10%, dua, tugas sebesar 10%, kuis itu ada 10%, UTS ada 30%, dan UAS ada 40%. Nah, di sini ada pun yang akan kita pelajari selama 1 semester tentang akuntansi sektor publik, yaitu ada regulasi keuangan sektor publik, kemudian tentang gambaran umum akuntansi sektor publik, ada kerangka konseptual dari akuntansi sektor publik, standar akuntansi sektor publik, penganggaran sektor publik, siklus akuntansi keuangan sektor publik, sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAA. Kemudian ke-8 penyajian laporan keuangan sektor publik. Ke-9 ada akuntansi keuangan daerah. 10 laporan keuangan pemerintah. 11 tata kelola pemerintah daerah. 12 pengukuran kinerja sektor publik. 13 analisis laporan keuangan sektor publik. 14 ada audit sektor publik. Dan 15 itu ada akuntansi organisasi nirlaba. Nah, kompetensi yang akan diharapkan setelah mempelajari akuntansi sektor publik sini diharapkan ya dalam capaian pembelajaran itu adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya serta menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pengukuran, perencanaan, prosedur, dan pelaporan dan pengendalian kinerja serta kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan bidang audit dan pemerintah. Mampu ya. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Keempat, ada mampu di bawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar akun audit ya dan ketentuan perundangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan baik bisnis dan pemerintah. Nah, ini sumber referensi untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, kita masuk ke regulasi keuangan sektor publik ya, materi kita hari ini. Nah, di sini kita mendefinisikan apa sih sebenarnya regulasi sektor publik. Nah, di sini ada beberapa banyak pengertian, yaitu dari Kamus Bahasa Indonesia ya, itu regulasi adalah peraturan, sedangkan kita lihat dari ada para ahli yang mengatakan bahwa regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, dan organisasi sosial masyarakat lainnya. Nah, peraturan atau regulasi itu merupakan gambaran kebijakan pengelolaan organisasi publik. Jadi, peraturan publik yang disusun dan ditetapkan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah adanya isu yang mewakili mengawali suatu regulasi atau kebijakan. Yang kedua adalah tindakan yang diambil terkait isu yang ada adalah bentuk regulasi atau aturan yang diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi. Yang ketiga adalah peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian. Nah, kebutuhan dari regulasi itu di sini bahwa aktivitas organisasi publik ini memenuhi hajat orang banyak. Nah, di mana katanya tidak terlepas dengan masalah yang dapat merugikan masyarakat. Nah, sehingga membutuhkanlah regulasi sebagai aturan meminimkan kesalahan yang ada. Contohnya,
Pemerintah tidak terlepas dengan kesalahan dalam bidang keuangan, baik itu rugi atau untungnya dia. Jadi masyarakat hanya bisa angkat tangan mengenai hal itu. Namun di sini fungsi regulasi itu adalah meminimkan kesalahan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, standar di sektor publik kalau kita lihat di sini dalam konteks organisasi sektor publik adalah itu diperlukannya ya standar akuntansi karena ini sangat khusus dan signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial. Nah, di mana mereka itu memiliki kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar kepada publik atas penggunaan dana-dana yang dimiliki. Nah, kalau kita lihat dengan adanya pembentukan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000, ya tahun 2000, di sini adalah salah satu programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintah. Keprihatinan akan situasi proses pelaporan keuangan sektor publik, maka dijadikan satu alasan dengan adanya peluncuran program pengembangan standar akuntansi. Nah, jadi dalam proses ini dihasilkan eh, ekspor draft standar akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik IAI. Di sini ada 6 eh, ekspor draft yang dikeluarkan. Itu adalah penyajian laporan keuangan, laporan arus kas, koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental, dan ada perubahan kebijakan akuntansi, dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri, kos pinjaman, laporan keuangan konsolidasi, dan entitas keadilan. Nah, kebutuhan dari regulasi dan standar akuntansi di sini kalau kita lihat adanya informasi. Informasi itu harus dapat mewujudkan transparan dan bisa juga menghasilkan akuntabilitas dari publik. Nah, organisasi struktur publik atau mengelola dana masyarakat atau pemerintah, nah kemudian memberikan adanya pertanggungjawaban melalui laporan keuangan, kemudian regulasi dan standar pelaporan di sini agar dapat dipahami dilihat dari peraturan yaitu PP nomor 24 dan organisasi pada nirlaba itu PSAK 45. Nah, standar pemeriksaan keuangan negara, yaitu di sini kita lihat ada standar pemeriksaan keuangan negara, dilihat dari standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK atau si pemeriksa. Nah, pemeriksa keuangan negara di sini ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, untuk penyusunan regulasi publik di sini ada yang harus kita perhatikan yaitu adalah apa masalah publik yang ada. Nah, siapa sih masyarakat yang eh, perilakunya bermasalah? Nah, siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah? Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik tadi, dan terakhir adalah tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik. Oke, nah dalam penyusunan regulasi publik di sini adalah kita menentukan perumusan masalahnya dulu. Sedang mengetahui identifikasi masalah itu tadi sudah dapat, maka kita akan lanjut dalam perumusan draft regulasi dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, selanjutnya setelah draft sudah selesai, maka akan lanjut dengan prosedur pembahasan. Nah, setelah dibahas, nah maka ada perbaikan evaluasi ya terhadap draft regulasi tadi, maka selanjutnya setelah setuju dan sepakat, maka adanya pengesahan dan pengundangan tentang regulasi publik tadi. Nah, kita lanjut di sini adalah dalam perumusan masalah yang harus diperhatikan di sini adalah yang pertama, apa masalah publik yang ada? Nah, tadi siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah, siapa aparat perilaku yang perilakunya bermasalah, analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik, dan tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik tadi. Nah, kita lihat di sini ada contoh publik tentang akuntansi sektor publik, yaitu pada tasih plus akuntansi sektor publik dimulai dengan adanya perencanaan publik. Nah, dia melihat permasalahan adalah ketimpangan pelayanan publik. Nah, pihak terakhir di sini adalah bagian perencanaan, bagian program dan stakeholder. Nah, kedua, itu penganggaran publik. Nah, permasalahannya adalah alokasi anggaran pelayanan publik yang minimal. Nah, ini terkait yang terlibat adalah di bagian anggaran ya, bagian keuangan. Yang ketiga, realisasi anggaran publik. Nah, permasalahan adalah jumlah pencairan dana tidak sesuai dengan yang dianggarkan.
Nah, ini khusus bagian anggaran. Yang keempat adalah pengadaan barang dan jasa publik. Ini informasi tidak transparan, sehingga ini bagian yang mengelolanya ada bagian pengadaan, organisasi penyedia layanan barang dan jasa. Nah, kemudian next itu ada pelaporan keuangan sektor publik, ketidaktepatan waktu pelaporan. Ini khusus di bagian keuangan. Yang terakhir, kemudian selanjutnya ada audit sektor eh, publik, ya. Ini itu ada kurangnya bukti. Kemudian yang terlibat di sini ada terkait bagian audit internal, audit eksternal. Nah, terakhir adalah pertanggungjawaban publik, itu ada keterbatasan pendistribusian informasi. Nah, terkait yang berbeda di sini adalah khusus kepala organisasi legislatif. Oke, baik. Eh, Demikian materi kita hari ini pada pertemuan pertama. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat untuk para mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.